Halo semuanya, selamat datang lagi. Kita bahas sesuatu nih ya. Semalam aku ada dapat cuplikan, yaitu ada cuplikan Ariel Noah di podcast siapa ya, nggak tahu lah. Dia bilang seseorang itu akan gini-gini. Mungkin aku ini menerka-nerka ya. Mungkin pertanyaannya, kok Bang Ariel nggak kelihatan tua ya di usia yang sekarang mungkin ya. Jadi dia menjawab, tua itu ketika seseorang mulai membicarakan masa lalu katanya. Sedangkan muda itu ketika seseorang hanya membicarakan masa depan. Jadi di situ aku berpikir, wah, iya juga ya. Karena uh, gini ya, ini hanya pemikiranku. Ketika kita sudah tua, sebetulnya bukan ketika kita sudah tua. Seperti yang dibilang Ariel tadi, kita itu akan tua kalau kita membicarakan masa lalu. Kenapa kita mulai membicarakan masa lalu? Apa penyebabnya? Kan itu jadi pertanyaan. Penyebabnya adalah kita udah ngerasa nggak mampu lagi menggapai impian atau masa depan yang ada dalam pikiran kita. Sehingga karena kita udah merasa nggak bisa maju, nggak bisa melangkah maju, maka kita juga merasa bosan diam di tempat. Jadi kita milih untuk mundur. Nah, dan itu penyebab kita akhirnya membicarakan masa lalu. Dan masalah dari mengenang masa lalu ialah kita jadi gini-gini. Memori yang paling kita ingat itu biasanya di masa lalu, kalau enggak itu sangat menyenangkan, sangat menyedihkan. Dimana kalau kita mengangkat-angkat masa lalu, kayaknya ada sesuatu hal yang kita rindukan atau yang kita dulu tidak ingin terjadi dan itu terjadi, dan kita angkat lagi sehingga rasa itu kembali gitu. Sedangkan harusnya kita setiap harinya mendapatkan rasa yang baru, bukan mengembalikan rasa yang lama. Sehingga orang-orang yang membicarakan masa lalu akan tetap hidup di masa lalunya gitu. Dia nggak hidup di masa sekarang. Dia hanya berpikir bahwa dulu aku gini ya, dulu kok aku bisa gini ya, tapi sekarang kok nggak bisa gitu. Dia tidak hidup di dunia dia saat ini. Dia udah jauh tertinggal dari orang-orang, sehingga orang akan menganggap dia tua gitu. Sehingga ketika orang menganggap dia tua, itu akan terjadi namanya hukum tarik menarik, law of attraction gitu. Jadi ketika dia membicarakan masa lalu, kan dia ingin terlihat seperti dia ingin terlihat seperti orang yang sudah banyak mengalami kesedihan, sudah banyak mengalami hal-hal senang dan sebagainya, sehingga orang yang berbicara di depan dia seakan melihat dia, oh ini adalah orang yang sudah lama hidup gitu. Jadi ketika itu saling berkaitan, ya terjadi law of attraction kan. Sedangkan mereka yang membicarakan masa depan ya akan dibilang hanya kayak orang tolol gitu. Orang yang membicarakan mimpi kan, mana ada yang percaya sama mimpi. Maksudnya gini, kalau aku bilang aku mau ke Jepang, siapa yang percaya gitu? Orang aku nggak belajar bahasa Jepang. Tapi kan dari gimana ya? Gini, ucapan yang seperti tadi hanya diucapkan oleh anak-anak gitu, gitu. Anak-anak tuh kan gitu, aku pengen jadi Spiderman, aku pengen jadi Superman gitu. Tapi kan itu bukan nggak mungkin, tapi maksudnya orang akan berpikir si anak-anak gitu. Jadi itu akan terjadi itu tadi, refleksi tadi atau attraction tadi gitu, dimana timbal balik tadi, dimana ketika kita mengatakan itu, orang akan menganggap kita sebagai anak-anak, dan kita pun akan tercermin ya sebagai anak-anak karena kita membicarakan mimpi, masa depan, ya hal-hal yang belum terjadi gitu. Sehingga itu mungkin berimbas ke raut wajah kita. Jadi kita itu
berimbas di mana kita itu ya mungkin tidak nampak wibawa, bukan kata yang tepat, tapi maksudnya tidak terlihat tua, jadi tidak, wajah kita tuh tidak gampang mengkerut, mengkeriput, karena itu dari ucapan kita dan yang orang dengar itu saling apa, terhubung bahasa gitu, saling berkorelasi gitu kan. Dan untuk orang yang bicara masa lalu tadi begitu juga hukumnya. Jadi karena mereka terlalu sering bicara masa lalu, ya orang akan anggap dia ya orang yang udah lama hidup, sehingga ya gimana sih kalau orang yang udah lama hidup, ya udah mengkerut mukanya, udah tua kan gitu. Tapi ini nggak terlepas yang mana yang benar atau salah, mana-mana pun boleh gitu. Tapi gini ya, kecuali kita diminta untuk bicarakan hal-hal di masa lalu kita, itu berbeda. Kayak contoh, kita lagi diskusi, rupanya memang ada unsur-unsur di mana kita harus menceritakan apa yang pernah kita alami supaya kita koreksi di dalam diskusi itu, dan orang pun saling menceritakan masa lalu yang sama gitu, maksudnya dalam konteks yang sama, dan akhirnya dikoreksi untuk jadi apa namanya, jadi tujuan kedepannya gitu, sehingga itu jadi bahan koreksi. Tapi yang seringnya kan gini, kita itu gini, ada orang-orang yang begitu kita duduk sama dia langsung saya dulu pernah kesini. Nah, itu yang jadi problem gitu. Itu yang jadi problem ketika orang yang ya bisa jadi hanya ngomong-ngomong dikit langsung, iya aku dulu pernah tuh diajak begini, tapi gini gitu, gitu ada gitu. Dan itu menyebabkan ya raut wajahnya jadi tua, karena kita jadi nganggap dia ini, ya bisa jadi kita nganggap ya orang yang udah lama hidup, atau kenapa sih kita kan nggak butuh masa lalu dia kan gitu. Jadi orang yang menyebalkan sih. Dan orang yang cerita masa depan pun bukan berarti orang yang menyenangkan juga, bisa jadi menyebalkan untuk orang-orang yang lagi nggak mau dengar dia cerita masa depannya kan gitu, cerita tentang masa depan dan impiannya. Tapi itu bukanlah, yang ku ceritakan tadi bukanlah hal yang bisa dipegang, bukanlah hal yang udah konkret gitu ya. Ya namanya juga bercerita ya, namanya juga berargumen ya. Itulah yang ada dalam pikiranku ketika aku mendengar kata itu. Aku coba kuselami kenapa hal itu terjadi, apakah itu benar, apakah itu valid. Ternyata ada sedikit validnya, ada, tapi nggak bisa 100% benar, karena mengenai tua dan muda itu banyak faktor selain yang impian tadi. Tentu faktor makanan, faktor olahraga, faktor stres, bisa jadi kalaupun kita mengejar masa depan, kita bicarakan masa depan, tapi kalau kita stres akan hal itu, ya bisa jadi raut wajah kita cepat tua gitu. Tapi kalau kita intinya relax gitu kan, menjalani, ya intinya kalau memang pada saat ini harus belajar, saat ini harus bekerja, saat ini harus melakukan sesuatu, lakukan, dan itu lebih baik. Relax. Oke.